Sejak abad pertama, Bani Quraizah adalah salah satu dari suku-suku Yahudi di Arabia Utara yang telah menetap di Wadi Yathrib, atau sekarang dikenal sebagai Madinah. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq, pembantaian mengerikan terjadi atas persetujuan Nabi terhadap Banu Quraizah. Menurut At-Tabari, setidaknya ada 600-900 laki-laki yang sudah masuk masa pubertas dipenggal. Perempuan-perempuan dan anak-anak diberikan sebagai budak seks dan buruh kepada kaum muslim, hanya anak laki-laki yang belum mencapai pubertas yang diizinkan untuk hidup. Pertempuran Parit juga dikenal sebagai Pertempuran Khandak atau Pertempuran Konfederasi. Pertempuran ini merupakan bagian dari konflik antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kaum Quraisy yang bosan melihat kafilah dagang mereka terus diserang dan dijarah Nabi Islam Muhammad, memutuskan untuk menduduki Madinah yang menjadi tempat pertahanan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy adalah kaum pedagang yang tidak mempunyai kemampuan militer. Sadar akan hal tersebut, mereka bernegosiasi dengan suku Badui dan Bani Nadir, sehingga berhasil mengumpulkan pasukan konfederasi sebanyak kurang lebih 7.500 sampai 10.000 orang termasuk Banu Ghatafan, Banu Sulaim, dan Banu Asad. Sesuai dengan rencana, pasukan mulai bergerak menuju Madinah. Pasukan Mekah bergerak dari arah selatan sedangkan lainnya dari arah timur. Pada saat yang sama, penunggang kuda dari Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu Islam berangkat ke Madinah untuk memperingatkan orang Islam tentang gerakan pasukan konfederasi ke arah mereka. Mendengar akan adanya penyerangan dari konfederasi Mekah, Muhammad mulai membuat persiapan. Seorang sahabat Nabi dari Persia yang bernama Salman, seorang veteran perang Sasanid melawan Romawi, menyarankan bahwa ketika menghadapi sejumlah besar penunggang kuda musuh, seperti yang dimiliki oleh Konfederasi Yahudi dan Mekah, strategi yang baik adalah menggali parit pertahanan. Suku Yahudi Banu Quraizah membantu upaya umat Islam ini dengan menyediakan alat-alat pertahanan mereka. Pasukan konfederasi tidak siap menghadapi strategi parit yang digali oleh kaum muslim. Mereka mencoba menyerang dengan pasukan berkuda dengan harapan bisa memaksakan jalan, namun gagal. Huyai ibn Akhtab, pemimpin suku Bani Nadir yang pernah diusir dari Madinah oleh Muhammad, mencoba membujuk Banu Quraizah untuk menyerang umat Islam dari selatan. Namun Banu Quraizah berusaha untuk tetap netral dan tidak ingin bergabung dengan konfederasi karena sebelumnya mereka telah membuat perjanjian dengan Muhammad. Bahkan ketika Huyai ibn Akhtab mendekati mereka, pemimpin mereka menolak mengizinkannya masuk. Huyai ibn Akhtab akhirnya berhasil meyakinkan Ka'ab ibn Asad, pemimpin Banu Quraizah, dengan mengatakan bahwa pasukan muslimin pasti bisa dikalahkan. Hal inilah yang membuat opini Quraizah akhirnya berpihak pada konfederasi. Pada saat pengepungan berlangsung berlarut-larut, Nuaim ibn Mas'ud dari Bani Ghatafan bertemu secara diam-diam dengan Muhammad. Dia menawarkan diri membantu peperangan dengan memanfaatkan posisinya di konfederasi. Nuaim adalah seorang pemimpin Arab yang sangat dihormati oleh seluruh konfederasi, yang tanpa mereka sadari, diam-diam masuk Islam. Nuaim pertama kali pergi ke Banu Quraizah dan mengatakan kepada Banu Quraizah, jika pengepungan gagal, maka anggota konfederasi lainnya akan meninggalkan Banu Quraizah dalam pengepungan Muhammad. Selanjutnya Nuaim menemui Abu Sufyan, pemimpin konfederasi, dan mengatakan jika kaum Quraizah telah membelot dan mendukung Muhammad. Siasat Nuaim berhasil menimbulkan ketidakpercayaan di antara konfederasi dan Bani Quraizah. Ibnu Ishaq tidak memberikan bukti bahwa kaum Yahudi Bani Quraizah ikut bersekutu dengan konfederasi. Namun beliau menceritakan bahwa Allah menabur perselisihan antara sekutu dan Banu Quraizah yang mengakibatkan orang-orang Mekah mundur tanpa mengalahkan Muhammad. Malaikat Jibril menampakkan diri kepada Muhammad ketika dia meletakkan senjatanya dan memberitahunya bahwa pertempuran belum berakhir, karena kaum Yahudi Banu Quraizah masih perlu ditangani karena pengkhianatan mereka. Kegagalan pengepungan Madinah oleh konfederasi meninggalkan Bani Quraizah dalam posisi genting menghadapi kekuatan Nabi dalam pengepungan.
Pemimpin mereka, Ka'b bin Asad, mengajukan 3 usulan kepada kaumnya. Yang pertama, mereka harus memeluk Islam. Yang kedua, mereka harus membunuh perempuan dan anak-anak dan keluar dari benteng untuk melawan dengan berani pasukan Muslim yang mengepung. Atau yang ketiga, mereka melakukan serangan cepat dan tak terduga kepada pasukan Muslim. Namun semua usulan tersebut ditolak oleh kaum Quraizah. Ketika situasi memburuk, Quraizah mengirim utusan mereka untuk berunding dengan Nabi mengenai persyaratan penyerahan mereka. Mereka mengusulkan untuk menyerah dan berangkat dengan meninggalkan tanah dan harta benda mereka, serta hanya membawa harta bergerak saja, seberat seekor unta per orang. Ketika usulan ini ditolak, utusan itu kembali meminta agar kaum Quraizah diizinkan berangkat tanpa harta benda apapun dan hanya membawa serta keluarga mereka. Namun usulan ini juga ditolak, dan Nabi bersikeras agar mereka menyerah tanpa syarat dan tunduk pada keputusannya. Karena tidak dapat mengambil keputusan dan dikepung selama berminggu-minggu, Bani Quraizah meminta untuk berbicara dengan Abu Lubabah, seorang pria dari suku Aus, sekutu mereka selama pertempuran Bu'ath. Abu Lubabah ketika ditanya apa yang harus dilakukan Bani Quraizah, menasihati mereka untuk menyerah kepada Nabi, namun sekaligus mengangkat tangannya ke leher, menandakan mereka akan disembelih. Meskipun ada peringatan dari Abu Lubabah, namun Bani Quraizah menyerah juga kepada umat Islam keesokan harinya. Banu Quraizah yang terpaksa menyerah turun dari kubu mereka dan dibawa ke Madinah. Laki-laki dengan tangan diikat ke belakang dimasukkan ke dalam pelataran di Madinah. Perempuan dan anak-anak dikatakan ditempatkan di pelataran lain. Ketika Nabi ditanya oleh orang-orang Aus untuk menunjukkan keringanan hukuman terhadap sekutu mereka Quraizah, Nabi mengusulkan untuk menunjuk seorang pria dari Aus, Sa'ad bin Mu'adz, sebagai hakim. Jawaban keras Sa'ad bin Mu'adz merupakan pertanda buruk bagi nasib kaum Quraizah. Ketika semua pihak setuju untuk mematuhi keputusan Sa'ad bin Mu'adz, laki-laki harus dihukum mati, perempuan dan anak-anak dijual sebagai budak. Harta rampasan dibagi di antara kaum Muslim. Nabi mengesahkan keputusan tersebut dan menyatakan bahwa ketetapan Sa'ad bin Mu'adz telah dikeluarkan sebagai ketetapan Allah yang diucapkan dari atas 7 langit. Pagi harinya para tahanan digiring ke sebuah parit yang telah digali di pasar kota dan dieksekusi dengan cara dipenggal. Beberapa sumber berbeda, ada yang mengatakan 400, 700, atau bahkan 900 suku Quraizah yang sudah mencapai masa pubertas dibantai. Menurut Sirah Ibnu Ishaq, perempuan-perempuan lain dan anak-anak diberikan sebagai budak seks dan buruh kepada kaum Muslim, dan hanya anak laki-laki yang belum mencapai pubertas yang diizinkan untuk hidup. Jadi bagaimana sahabat, apa pendapatmu mengenai pembantaian suku Yahudi Banu Quraizah ini? Silakan berikan pendapatmu di kolom komentar.